pertama yaitu definisi tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi disabilitas fisik yang menyebabkan keterbatasan fungsi tubuh sehingga memengaruhi kemampuan motorik dan mobilitas seseorang. Secara harfiah, kata tuna berarti kekurangan atau rugi dan daksa berarti tubuh, sehingga tunadaksa dapat diartikan sebagai kondisi tubuh yang tidak sempurna atau cacat fisik. Yang kedua yaitu definisi tunalaras. Tunalaras adalah istilah yang berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai atau selaras. Secara umum, tunalaras merujuk pada individu, khususnya anak-anak yang mengalami gangguan atau kelainan dalam pengendalian emosi dan perilaku, sehingga perilaku mereka sering tidak sesuai dengan norma, aturan, dan harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Penyebab tunadaksa. Sebelum lahir atau fase prenatal, kerusakan terjadi saat bayi masih dalam kandungan yang disebabkan oleh 1. Infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya seperti infeksi, sipilis, rubella, dan tifus abdominolis. Yang kedua yaitu kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu dan tali pusar tertekan sehingga merusak pembentukan saraf-saraf di dalam otak. Kemudian ada bayi dalam kandungan terkena radiasi yang menyebabkan langsung mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Yang keempat ada ibu yang sedang mengandung mengalami trauma atau seperti kecelakaan yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem saraf pusat. Misalnya, ibu terjatuh dan perutnya membentur sesuatu yang cukup keras dan secara kebetulan mengganggu kepala bayi dan merusak sistem saraf pusat. Kemudian ada saat kelahiran bayi atau fase natal dan prenatal. Hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan yaitu yang pertama ada proses kelahiran bayi yang terlalu lama karena tulang pinggang ibu yang kecil sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen yang menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dalam otak bayi yang mana dapat menyebabkan jaringan saraf pusat mengalami kerusakan. Kemudian ada pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan saraf otak bayi. Kemudian ada pemakaian anestesi atau bius berlebihan pada ibu. Operasi mempengaruhi sistem saraf otak bayi sehingga mengalami kelainan struktur. Kemudian ada sebab setelah proses kelahiran atau fase postnatal, mana fase ini dimulai saat bayi dilahirkan sampai masa perkembangan otak selesai pada usia 5 tahun. Hal yang dapat menyebabkan kecacatan setelah bayi lahir lain itu yang pertama ada kecelakaan atau trauma kepala sehingga menyebabkan amputasi. Kedua ada infeksi penyakit yang menyerang otak atau sistem saraf seperti polio, ensefalitis, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada penyakit degeneratif seperti distrofi otot atau multiple sclerosis yang menyebabkan melemahnya otot dan saraf secara bertahap. Kemudian yang keempat ada anoksia atau hipoksia atau yang mana kondisi kekurangan oksigen total dalam tubuh. Kemudian ada beberapa penyebab tunalaras. Pertama, secara biologi. Kondisi sejak lahir seperti gangguan genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter, kemudian kerusakan otak, dan gangguan mental bawaan yang menyebabkan ketidakstabilan emosi dan perilaku. Secara psikologis, gangguan jiwa, trauma, kurang percaya diri, serta masalah sosial akibat kegagalan pengasuhan atau pengalaman buruk. Dan faktor lingkungan, pengaruh negatif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat seperti kurangnya perhatian atau mendapatkan kekerasan, bullying, atau tekanan akademik. Kemudian ada kerusakan fisik seperti darah, kelainan saraf, ataupun penyakit serius yang mempengaruhi perkembangan mental dan emosional anak. Yang kelima ada budaya dan sosial, seperti tayangan media kekerasan, norma sosial negatif, dan pola asuh yang salah dapat memperburuk kondisi anak. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, pada dasarnya kelainan pada anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu kelainan pada sistem cerebral system, dan kelainan pada sistem otot dan rangka musculoskeletal system. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral system disorder. Golongan anak tunadaksa ke dalam kelainan sistem cerebral didasarkan pada letak penyebab kelahiran yang terletak di dalam sistem syaraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem saraf pusat mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial karena otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat dari aktivitas hidup manusia. Kelompok kerusakan pada bagian otak ini disebut cerebral palsy. Cerebral palsy dapat diklasifikasikan menurut beberapa hal, yang itu menurut derajat kecacatan,
terbagi menjadi 3 golongan ringan, yaitu individu tunadaksa yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat. Yang kedua, golongan sedang adalah individu tunadaksa yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk bicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, ada golongan berat adalah tunadaksa yang memiliki cerebral palsy. Golongan ini tetap membutuhkan perawatan dalam ambulansi, bicara, dan menolong dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada penggolongan menurut topografi. Pertama ada monoplegia, yaitu hanya satu anggota gerak yang lumpuh. Kedua ada hemiplegia, yaitu lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama. Ketiga, plegia, yaitu lumpuh pada kedua tungkai kakinya. Yang keempat, diplegia, yaitu lumpuh kedua tangan kanan kiri atau kedua kaki kanan kiri. Yang ketiga, triplegia, yaitu 3 anggota gerak yang mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan atau kedua kakinya lumpuh. Yang terakhir ada quadriplegia, yaitu anak jenis ini mengalami kelumpuhan seluruh anggota geraknya. Selanjutnya, penggolongan menurut fisiologi ada spastik yang ditandai dengan adanya gejala kekejangan atau kekakuan pada sistem ataupun seluruh ototnya. Selanjutnya, athetoid. Sistem ini tidak terdapat kekejangan atau kekakuan, tetapi otot-ototnya dapat digerakkan dengan mudah. Ataksia, yaitu tipe yang seperti kehilangan keseimbangan. Kemudian tremor, gejala gerakan-gerakan kecil secara terus-menerus berlangsung sehingga tampak seperti bentuk getaran-getaran. Kemudian ada rigid, itu kekakuan otot tidak seperti tipe spastik, yaitu gerakannya tampak tidak keluasan. Terakhir ada tipe campuran. Anak pada tipe ini menunjukkan 2 ataupun lebih jenis gejala cerebral palsy sehingga akibatnya lebih berat. Yang kedua, ada kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculus skeletal system. Penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelompok didasarkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami kelainan. Jenis-jenis kelainan sistem otot dan rangka antara lain, pertama ada polymyelitis, yaitu penderita polio ini mengalami kelumpuhan otot sehingga otot akan mengecil dan tenaganya melemah. Kedua ada muscle-dystrophy, anak yang mengalami kelumpuhan pada fungsi otot. Kelumpuhan pada penderita muscle-dystrophy ini sifatnya progresif, semakin hari semakin parah. Kondisi kelumpuhannya bersifat simetris, yaitu pada kedua tangannya saja atau kedua kakinya saja. Selanjutnya ada klasifikasi tunalaras. Tunalaras dibagi dari segi jenis dan derajat penyimpangannya. Yang pertama berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis dilihat dari aspek kepribadiannya, yaitu terdapat anak tunalaras emosi yang mengalami kelainan dalam perkembangan emosi dan anak tunalaras sosial yang mengalami kelainan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Selanjutnya dilihat dari aspek kesehatan jiwa. Terdapat anak tunalaras psikopat, yaitu anak yang memiliki penyimpangan emosi dan penyesuaian yang dipengaruhi faktor genetik yang tidak dapat disembuhkan, dan anak tunalaras sementara, yaitu anak yang mempunyai penyimpangan emosi dan penyesuaian yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan dapat disembuhkan. Selain itu, berdasarkan derajat penyimpangannya, anak tunalaras bagi menjadi 2, yaitu taraf ringan menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaian masih dalam taraf pemulaan dan ringan, namun ada gangguan dalam perkembangan dirinya. Kedua, taraf sedang menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaian terhadap lingkungan bertaraf sedang. Pada tahap ini, anak memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajarnya. Yang terakhir, anak tunalaras taraf berat menunjukkan pelanggaran hukum karena mengganggu ketertiban masyarakat, disebut delinkuensi. Karakteristik tunadaksa yang pertama yaitu ada karakteristik kepribadian, yaitu yang pertama ada ketiadaan pengalaman akibat cacat lahir tidak selalu menimbulkan frustasi, tidak ada korelasi antara kepribadian tertutup dengan durasi kelainan. Terus yang B ada kelainan fisik tidak secara otomatis mempengaruhi kepribadian atau kemampuan adaptasi. Yang kedua yaitu ada karakteristik emosi sosial. Yang A ada keterbatasan dalam aktivitas fisik dapat memicu masalah emosional dan frustasi berat. Yang B ada kondisi ini dapat menyebabkan anak menarik diri dari interaksi sosial. Yang C ada anak tunadaksa cenderung kurang tertarik saat dikumpulkan dengan anak normal dalam permainan. Yang ke D ada kecacatan dapat membatasi kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan. Karakteristik tunadaksa yang ketiga yaitu karakteristik inteligensi. Ciri-cirinya yaitu yang ada tidak ada hubungan langsung antara tingkat kecerdasan dan kecacatan. B ada terdapat kecenderungan penurunan kecerdasan seiring meningkatnya tingkat kecacatan. C rata-rata IQ anak tunadaksa cenderung normal berdasarkan beberapa penelitian. Terus yang keempat ada karakteristik fisik. Ciri-cirinya yaitu yang
Selain cacat tubuh, ada potensi mengalami gangguan lain seperti masalah gigi, penurunan pendengaran, penglihatan, dan bicara. B. Ada kemampuan motorik terbatas, namun dapat dikembangkan hingga batas tertentu. C. Tidak semua anak tunadaksa memiliki semua karakteristik yang disebutkan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik tunalaras. Yang pertama yaitu karakteristik inteligensi dan prestasi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada inteligensi dan prestasi rata-rata. Inteligensi berada pada tingkat normal range IQ sekitar 90. Yang B ada hanya sedikit yang memiliki inteligensi di atas rata-rata. Yang C ada kebanyakan masuk kategori slow learner dan ketidakmampuan intelektual ringan atau intellectual disability. Yang C ada seringkali menjadi underachiever, tidak berprestasi di sekolah. Terus karakteristik yang kedua yaitu ada karakteristik sosial dan emosional. Yang ke A yaitu ada perilaku eksternal atau acting out behavior, agresif, memukul, berkelahi, mengejek, berteriak. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada merusak barang atau vandalisme. Yang kedua ada menolak perintah, berbohong, meras, mencuri, terlibat geng. Terus yang ketiga ada OODD atau positional deviant disorder, yaitu mudah marah, memantang, mengganggu, menyalahkan, dan dendam. Yang selanjutnya ada CD atau conduct disorder, pelanggaran norma serius, yaitu masuk dalam perkelahian, merampok, membakar, menyiksa hewan, kekerasan. Selanjutnya ada perilaku agresif, proaktif, dan reaktif, yaitu melukai untuk menyelesaikan masalah atau karena emosi. Terus yang ke B ada perilaku internal atau immature dan withdrawn behavior, menarik diri, sedikit teman, kurang keterampilan sosial. Nah, selanjutnya yaitu ciri-cirinya yaitu yang pertama ada pasif, pemalu, mudah cemas, mudah bingung. Misalnya ada sering melamun, berkhayal, sedih atau depresi tanpa alasan jelas. Selanjutnya ada mengeluh sakit atau simptom fisik terkait keluhan sosial atau sekolah. Karakteristik tunalaras yang ketiga yaitu ada kesulitan dalam hubungan sosial. Cirinya yaitu tidak mampu menjalin hubungan memuaskan dengan guru dan teman. Selanjutnya ada sering ditolak lingkungan sosial, yaitu pada jenjang SD dan SMP. Perilaku tidak sesuai situasi sosial atau kasar, terlalu dominan. Karakteristik yang keempat yaitu ada gangguan kepribadian, yaitu ciri-cirinya ada yang pertama ada rendah diri, kurang percaya diri, pemalas, perasaan negatif kronis. Terus yang kedua ada cemas berlebihan, murung, depresi mendalam. Yang ketiga ada perasaan tidak bahagia atau depresi menetap, dapat berkembang menjadi gangguan psikologis. Karakteristik yang kelima adalah pola pengasuhan dan faktor lingkungan. Pola pengasuh tidak konsisten atau disiplin rendah, reaksi berlebihan terhadap perilaku buruk. Terus yang kedua ada lingkungan keluarga atau sosial negatif berkontribusi pada perilaku menyimpang. Karakteristik yang keenam yaitu kecenderungan fisik dan psikologis. Cirinya yaitu yang pertama adalah keluhan fisik tidak jelas atau merasa sakit perut dan kepala sebagai manifestasi emosional. Yang kedua ada ketertarikan kelebihan terhadap orang atau situasi sekolah. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada instrumen identifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunadaksa. Seperti yang kita ketahui sendiri, tunadaksa adalah disabilitas fisik atau suatu kondisi keterbatasan kemampuan fisik seseorang. Nah, ciri-ciri tunadaksa ada sebagai berikut. Yang pertama, jari-jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Kemudian terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Kemudian terdapat cacat pada alat gerak, kesulitan dalam melakukan gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur dan juga tidak terkendali. Kemudian anggota gerak kaku, lemah, lumpuh dan juga layu. Nah, selain faktor yang ditunjukkan pada polio juga disertai dalam gangguan otak. Kemudian gerak yang ditampilkan kekakuan atau tremor. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada tunalaras. Nah, tunalaras sendiri itu adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan juga kontrol sosial. Nah, hambatan fisik dan motorik tunalaras yaitu yang pertama mudah terangsang emosinya, emosial dan mudah marah, kemudian menentang otoritas, sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu, sering bertindak melanggar norma sosial, norma susila, hukum dan juga agama. Kemudian untuk hal-hal yang tidak termasuk yaitu yang pertama membaca pada usia lebih muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak, memiliki pendarahan kata yang luas, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa, kemudian mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri, luas dalam berpikir, dapat memberikan banyak gagasan, terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan,
dapat berkonsentrasi dalam jangka waktu yang panjang, terutama dalam tugas atau bidang yang diminati. Kemudian senang mencoba hal-hal baru, cepat menangkap hubungan sebab dan akibat, mempunyai daya imajinasi yang kuat, mempunyai banyak kegemaran atau hobi, peka atau sensitif, serta menggunakan firasat atau intuisi. Kemudian daya tangkap terhadap pelajaran itu lambat, sering lama dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, rata-rata presentasi selalu rendah, kemudian pernah tidak naik kelas. Kesimpulannya yaitu, tunadaksa dan tunalaras adalah dua kondisi yang berbeda, tetapi keduanya memengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Tunadaksa berkaitan dengan gangguan fisik atau motorik akibat berbagai penyebab seperti kelainan sejak lahir, infeksi, atau kecelakaan. Sementara itu, tunalaras berkaitan dengan gangguan emosi dan perilaku yang bisa disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, atau lingkungan. Masing-masing kondisi memiliki ciri-ciri khusus yang dapat memengaruhi cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi secara menyeluruh agar bisa memberikan bantuan dan intervensi yang tepat. Dengan pendekatan yang sesuai, individu dengan tunadaksa dan tunalaras dapat dibantu untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang lebih baik.